Mendukung misi Kahim ini. Oh, jilat Kahim ya. Bucin nggak? Aduh. Jangan itu. Pertama capek ya benar, kerja berat capek pasti capek karena kita kerja. Sebenarnya kan salah satu misi dari Kahim nih adalah menciptakan ruang yang inklusif. Bener Jadi kita banget. nggak cuma himap doang, nggak cuma pengurus himap doang, tapi juga seluruh himap dari anggota. Itu ada cowoknya itu. Terus aku turun ke bawah nih. Aku tanya temannya lagi satu cowok ini, Mas, itu udah ada cowoknya itu yang aku lagi. Belum mas, belum ada gitu. Habis sebentarnya ternyata yang aku ngomong itu cowoknya. Semoga Pak Kahim Desembernya ceria ya. Wah iya bener. Januari lah. Iya, Januari kan. Desember lah. Oh iya. Halo guys, kembali lagi di program kerja ngobrol bareng bersama kita Anjas. Kering banget gue. Keren banget cuy. Nah, ya udah. Jadi langsung aja kita perkenalan GS hari ini gitu. Ke ngobrol episode keempat ya. Iya nggak sih? 4 kan? Ya episode keempat, betul bro. Nah, mungkin dari teman-teman sekalian gitu. Dari mas-mas kalian bisa perkenalan dulu gitu. Dari mas berkacamata dulu mungkin. Mas Oke, ganteng. halo teman-teman semuanya, kenalin nama aku Jordan. Di sini aku sebagai Wakil Kepala Departemen Hubungan Strategis. Asalnya dari mana bang? Oh, asalnya. Batam. Oh, tapi ada marga Tapi Jordan Hasian Sirait. Oh, Batak. Iya. Batak Toba. Coba. Oh, Toba. Ci kan ada yang dibuka, Ci. Oh iya buka. Ya, lanjut. Dari Lanjut. Mas kaos hitam. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Randika Pradayana, namanya Randika. Di sini sebagai Kepala Departemen Hubungan Strategi. Bajunya Ada merch-nya. Kelas. Ada merch-nya. Gokil. Asalnya dari mana asalnya, Mas Andika? Bali. Nah, Bali. Bali. teman-teman. Arbal. Bukan Balitar, bukan Bali Papan. Oh. Bali asli. Arbal. Baru mulai. Tidak apa-apa. Gimana kabarnya Mas Jordan sama Mas Andika gitu? Baik. Baik. Luar biasa ya. Kalau dari Mas Andika sendiri? Baik, nih mas gimana kabarnya? Ini katanya kemarin habis kena gini. Iya, kena musibah. Musibah yang membuat diriku ingat akan Tuhan. Hai. Berarti sebelumnya nggak kenal Tuhan berarti? Lupa Lupa tuh. Bukan nggak kenal, lupa akan Tuhan. Ya gitulah ya, lika-liku kehidupan. Kesibukannya dari Mas Jordan sama Mas Randika apa aja nih? Selain Mas, kuliah, Mas. mungkin ada kerja gitu. Enggak sih, cuma di himap doang. Oh, di doang. Terus kalau dari Mas Randika sendiri? Kesibukan sekarang. Ya, Sekarang karena kemarin udah saya magang, makan di mana tuh? di Bawaslu, Nah, Badan Bawaslu. Pengawas Pemilu. Oh, kemarin ke villa ya sama itu anak-anak? Enggak, itu Bawat Batu. Aku di kota. Oh iya. Habis di Bawaslu sekarang lagi fokus susun laporan sama paling nuntasin himap lagi dikit lah, susun LPG dan sebagainya. Itu sih kesibukannya. Bucin nggak? Aduh, Aduh. jangan itu. Kenapa? Yaudah, lanjut aja langsung masuk ke jauh ya kan, daripada banyak cincong. Langsung aja masuk ke jauh. Aku Ya, diikat apa enggak? dikat apa enggak? Udah. Iya, gimana sih? Udah. Mesti gak dia? Oh ya udah. Ya udah. Oke, langsung masuk ke jauh. Ayo Pak C, langsung. Oke, jauh untuk departemen Langsung Hubstrat baca semuanya di aja, bulan Juni. Pertama itu dengan tingkat kepuasan sangat puas. Alhamdulillah ya. Karena kerja sama dan komunikasi yang dibangun bagus, jadi programnya lancar. Ini kayak anak sendiri nggak sih yang ngisi? Di bulan Juli dengan tingkat kepuasan yang sama, sangat puas karena selama ini ada solusi yang terbaik di balik permasalahan. Nah, ini mungkin aku mau tanyain karena di sini ada beberapa pertanyaan, yaitu menurut dari gue star kita hari ini, inovasi apa ini mengenai program kerja Hubstrat ke depan? Ke depan apa? Untuk tahun ini. Untuk tahun ini boleh, untuk tahun depan Ya, boleh. dari gue sendiri. Bebas lah. Yang beda dari tahun sebelumnya lah gitu. Ya. Apalagi Mas Jordan kalau nggak salah dari eksternal dulu ya sebelumnya. Sama Randika juga kan. Nah, gimana tuh? Kalau di tahun ini ya pertama bukan lebih ke inovasi sih, cuman kalau di periode ini
kalau masalah media partner tuh kita go partner namanya. Itu kita memang bener-bener lebih gencerin karena otomatis kan kan kita hubungan strategis ya. Dengan itu juga kita naikin eksistensi Himap juga, follower naik. Baru dengan adanya media partner itu jadi proker-proker besar di Himap yang memang butuh partisipan itu jadi bisa langsung gampang ngambil media partner, nggak perlu nyari-nyari gitu loh. Karena kita udah ada memang kerjasama periodik gitu. Sama mungkin yang beda, mungkin kemarin lebih ke online ya. Ya. Sekarang kita kayak kemarin RGDF tuh kalau periode kemarin. Ya. Kita forum peduli pemilu tahun ini tuh full offline. Temu alumninya sekarang namanya GAS. Tuh kita udah hybrid gitu. Dan kemarin barusan government visit 4 volume 4 itu kita udah offline dan kita coba juga kita coba bukan hanya ke universitas, kita coba juga ke Bawaslu Provinsi Jatim. Ini tuh sih kemarin. Nah kalau dari Mas Randika sendiri menilainya gimana gitu inovasi yang udah dibuat sama Hubstrat tahun ini gitu? Oke, kalau misalnya inovasi, sebenarnya inovasi kan nggak melulu tentang program kerja atau sebagainya. Biasanya kan ditonjolin apa nih inovasinya, program kerja baru. Tapi kita lebih pertama tuh lebih ke perbaikan perbaikan tata cara kerja itu, sistem kerja. Nah, dulu tuh kan aku eksternal nih, tahun lalu tuh ini mohon maaf ya, tahun lalu tuh istilahnya masih kurang rapi lah, masih belum tertata sesuai dengan seharusnya. Nah, sekarang nih kita perbaiki nih. Jadi pertama tuh kita persiapin anak-anak kita untuk maksimalin Google Workspace. Google Workspace itu kan ada Bidos, Drive, ada terus kita juga pakai Trello. Nah itu sih kita maksimalin. Jadi sistem kerjanya kita terintegrasi di sana. Semua file-file yang seharusnya ada di Hubstrat, setiap proker tuh ada di sana semuanya, surat, proposal, terus juga Tor, sampai file-file notulensi pun di sana semua. Jadi semuanya bisa akses. Jadi itu sih pertama itu perbaikan sistem kerja. Jadi setiap proker tuh semuanya kita terintegrasi di sana supaya isinya rapi lah, nggak kemana-mana dan nggak bingung juga. Semua tahu apa yang udah dikerjain di Hubstrat, dari staff dan di luar juga. Terus yang kedua tuh gini sih, banyak nomenklatur nama proker yang berubah, gas itu government visit. Jadi lebih ke sana, lebih istilahnya untuk menarik perhatian sih. Kalau misalnya kan dulu kan kunjungan ya benar. Kan lebih baik government visit. Terus kemarin temu alumni gitu doang. Tapi kan sekarang gas apa nih gas? Jadi kan penasaran. Paling kalau masalah inovasi gitu sih kita lebih fokus sebenarnya kalau sekarang nih ya, karena baru peralihan ke offline, kita sebenarnya gimana sih cara teman-teman kita nih untuk mengembangkan dirinya. Karena aku sebenarnya mikirnya esensi kita di sini tuh bukan istilah kita terus inovasi itu penting, tapi kita tuh lebih fokus juga ke pengembangan teman-teman semuanya. Ya, gitu sih. Inovasi juga kita barengi juga. Jadi beriringan lah antara inovasi dan pengembangan diri. Gitu. Berarti dapat disimpulin kalau dari Mas Andika sendiri sama Mas Jordan itu lebih memaksimalkan kinerja lah secara langsung. Apalagi dari tahun sebelumnya mungkin dirasa masih belum tertata rapi lah gitu. Oh ya tadi Jordan sempat ngomong government visit. Nah terakhir kali ini mungkin ada yang belum tahu apa gimana gitu kan. Itu tuh government visit yang offline pertama kali juga kan dari setelah pandemi itu kemana tuh? Kita ke ini kemarin Surabaya, ke Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Surabaya. Via berarti ya? Ya nggak sih? FIS dia jadinya. Oh, FIS. Sosial dan Hukum. Oh. Beda ya sama Beda. UBM. Karena dia Unesa itu memang latarnya kan pendidikan. Kayak UM lah. Iya. Terus dari itu kemana lagi? Nah itu kemana lagi tuh? Habis itu lanjut ke Bawaslu Jatim, Provinsi Jatim. Nah itu Bawaslu Jatim ngapain tuh? Kita bicara tentang apa? Kira-kira pemilu ke depannya gimana? Kemarin sempat bicara demokrasi juga. Ya baru kemarin sempat ada pertanyaan-pertanyaan sih. Ya maksudnya gimana nih Bawaslu ngelihat mungkin kekurangan dari pemilu kemarin dan segala macamnya. Tuh, bisa dilihat sih itu di Instagramnya Bawaslu Jatim ada kita juga di situ. Jadi kayak FVP part 2 ya? Iya nggak sih? Iya kan? Sebenarnya gini, kita kan punya nama pokernya Forum Peduli Pemilu. Jadi nggak mungkin dong kita cuma buat sekali doang. Kita ada keberlanjutannya. Ya udah, jadi kita lebih baik expandnya ke Bawaslu. Kemarin tuh jujur dari diri sendiri pun kayak ada sama teman-teman ngerasa kalau kita dapat exposure juga di Bawaslu. Kita diterima dengan baik.
exposure-nya lumayan sampai Kahim tuh wah mantap Pak kan senang ya. Senang ya Kahim memberikan. Iya, full senyum dia. Semoga Pak Kahim Desembernya ceria ya. Wah iya benar. Januari lah. Iya, Januari kan. Desember lah. Oh iya. Desember lah benar. tapi kemarin waktu yang Go Visit itu apa emang yang ikut cuman pengurus-pengurus HIMAP doang? Atau semuanya? Nggak, kita sebenarnya kan salah satu misi dari Kahim nih adalah menciptakan ruang yang inklusif. Inklusif, bener Jadi kita banget. nggak cuma HIMAP doang, nggak cuma pengurus HIMAP doang, tapi juga seluruh HIMAP dari anggota. Kemarin tuh informasinya sebenarnya jujur kalau maaf ya, misalnya kalau kurang masif, tapi kita juga udah berusaha kok nge-reach ke teman-teman itu semuanya untuk nyampe informasi. Jadi itu sih kita buka untuk semuanya karena kita ingin semua teman-teman di luar tuh pernah ngerasain juga apalagi pernah tuh. offline kan. Pertama kali lagi offline ya? Mendukung misi Kahim ini. Wah, Jilat Kahim ya. Kemarin tuh ada angkatan 22 juga yang ikut. Jadi Oh ya ada di fotonya itu kan ya. angkatan 22 yang ikut itu dia udah ngelihat oh kayak gini hubungan strategis gitu. Oh gini HIMAP kalau kunjungan gitu. Jadi harusnya lebih ningkatin apa ya? Minat dia ntar kalau misalnya tahun depan, gitu. nah karena kan permasalahan tahun di awal nih permasalahan tuh minat organisasi turun. Iya, bener banget, bener banget. Iya kan? Jadi ini merupakan salah satu cara kita nih Cara untuk kita. meningkatkan minat organisasi, strategi kita lah. Walaupun strateginya istilahnya nggak disusun dari awal, tapi salah satu secara tidak langsung bagi strategi kita gitu. Brandingnya ya? Branding. Branding HIMAP. Oh, bener banget tuh, pinter, cakep. Terus DP kapan? Apa? DP visit. Gak ada DP visit. Gak ada DP lagi selain di visit. Ada. DP cuma di Ilpem. Gak ada DP. Ya udah kita visit kemana ke? Visit ke HIMAP. Hari-hari mah kalau itu. Nah, ada lagi nggak, Ceh? Bangun. Sebenarnya jauh tadi udah kamu ngomong semua kan? Udah jauh. Inovasi Karena tadi mungkin diomongin kolaborasi dengan kampus lain udah terjawab tadi sama UNESA, dan kolaborasinya pun bukan secara offline tapi juga sama online kan sebelumnya, sama UGM juga nggak sih sempat sebelumnya UGM, sama sama UGM, nah sama Unpad juga. Jadi mungkin yang lebih kerasnya sebenarnya offline ini nggak sih, karena semuanya tuh ngerasa dilibatin secara nggak langsung, kayak ayo ikut toh gitu loh. Kalau mau Go Visit yang sebelumnya karena online kan kayak nggak semuanya bisa hadir di situ, karena apalagi yang bukan dari HIMAP bahasanya kayak gitu, Pengurus tanda kutip ya, bukan dari pengurus HIMAP gitu. Lebih keras apa ya, lebih berkesan lah bahasanya gitu ya, bukan kerasa sih, lebih berkesan di Go Visit yang terakhir ini. Oke lanjut, kita ke basa-basi ya kan. Jauhnya Basa-basi. udah nih, soalnya udah. kinerjanya Hubsert Sangat puas semua. Ya sebenarnya ini kan semua berkat teman-teman juga dibantu disupport. Nah nih aku jujur nih, Iya, karena iya. jujur aku sendiri juga istilahnya nggak terlalu punya kualitas yang baik, kapasitas yang baik. Tapi itu kan semua tergantung lingkungan juga. Jadi lingkungan juga sportif. Jadi kita istilahnya ada keinginan juga untuk maju, untuk berkembang gitu. Betul. Merendah meroket. Biasa. Biasanya bukan ngomong merendah meroket sih. Merendah apa gitu. Udah nggak usah dilanjut. Lanjut, basa-basi. Kita langsung masuk ke pertama. Kan Hubstrat ini oh iya. Kalau lihat dari broker beberapa terakhir ini selalu berhubungan komunikasi dengan pihak eksternal. Contohnya KPU Malang yang ada di FIP, terus juga dosen Ilpem, ya kan, Pak Mukhtar dilibatkan juga di situ. Terus kemarin juga sempat Go Visit secara offline ke Surabaya. Ada nggak sih kendala tersendiri gitu dari Hubstrat dalam membangun komunikasi ke mereka gitu? Mungkin dari Mas Randika dulu deh. Kalau masalah komunikasi sebenarnya dari segi responsivitas sih itu kendala ya. Ya ini pihak-pihak kita ajak komunikasi itu belum tentu responsif. Jadi kita harus kadang muter-muter nih, gimana nih kalau misalkan mereka tuh nggak responsif, gimana solusi kita? Apalagi kita punya target gini kan. Ini tanggal segini harus ada materi ini harus pasti ke sini. Nah ketika itu nggak responsif, ya kita juga susah. Kita harus pindah sana pindah sini. Akhirnya kita milih untuk tebar jaring. Kadang-kadang gitu tebar jaring aja. Ntar yang mana ACC itu yang kita Ambil ya. Masalahnya sih responsivitas. Dari orang itunya, dari dari pihak. dari pihak itulah. Iya benar. Kalau dari Jordan sendiri? Iya sih benar, masalah responsivitas itu sih yang paling kita rasain. Apalagi pas masa-masa online itu, contoh kayak kita mau kunjungan ke UGM yang Unpad kemarin, Unsika juga, kadang lebih ke ada miskom sih. Kayak pas rapat teknis kita bilang udah paham, udah ngerti apa segala macam, tapi ntar biasanya ada aja miskomnya gitu. Oh, iya. Mungkin itu sih susahnya online kemarin juga. Dan yang UNESA kemarin tuh kalau masalah komunikasinya, karena kita nggak mungkin langsung meet di Surabaya kan,
dan mereka di Surabaya, kita di Malang. Mungkin ya kendalanya rada-rada agak susah mastiin aja, ntar pas di hari H pas gak nih yang sesuai yang kita rencanain gitu. Itu aja sih mungkin. Tapi lancar kan kemarin pas Lancar. sama FL. Oke, lanjut C. Lanjut. Nomor 2. Nomor 2, pernah nggak kalian ngerasa capek jadi kadep maupun wakadep, apalagi kan tanggung jawabnya lebih besar gitu, yang harus memastikan proker berjalan selaku SC gitu dari kalian, dan juga harus ngurusin anak-anak staff supaya mereka itu nyaman di Upstrat. Lalu cara kalian ngadepin atau ngeredain capek kalian itu seperti apa? Dari Mas Jordan. Jordan gimana? Cara Kalau dibilang capek sih pasti capek, karena sambil makan ya? nggak mungkin lah yang nggak capek ya, karena pertama bener-bener kaget online ke offline itu. Kita di kepengurusan yang tahun lalu itu kita bener-bener full online, dan kita udah ada bayangan sebenarnya offline gimana, tapi kan belum pernah ngerasain. Ternyata persiapannya memang lebih capek, memang secapek itulah persiapannya gitu. Dan nyari partisipan offline juga ternyata lebih berat daripada online, karena ya kalau online kan tinggal lewat Zoom bebas dimanapun ya kan. Itu kalau kendalanya. Cuman kalau tadi dibilang harus ngurusin staff juga segala macam. Kalau itu sih memang karena ada memang kewajiban kita juga ya. Maksudnya kita bukan cuman, kalau kita itu di startup ya, nggak lebih baik nuntut sih, lebih baik nonton kita. Bener tuh. Jadi apa namanya, dengan aku sama Randika lihat perkembangan anak-anak kita ini, jadi kayak apa ya, ya oke lah capeknya itu, kayak berguna ya capeknya, karena beneran kelihatan banget dari awal sampai terakhir kemarin di Go Visit, perkembangan mereka pesat banget. Dan ntar mungkin di organisasi lain atau gimana mereka lanjut, udah banyak lah bekal mereka gitu sih. Kalau dari Mas Randika gimana nih? Anak-anaknya ada yang bandel gitu, ada yang batu gitu. Ada aja. Sebenarnya kalau misal capek dulu ya, pertama capek ya benar, kerja berat capek pasti capek karena kita kerja. Nah itu pertama, karena kita kerja dan berusaha. Kerja. Nah ketika kita nggak bekerja dan berusaha ya kita pasti nggak capek. Dia turu, kita mana capek? Ya kita pertama pasti gitu, karena kita selalu berusaha juga pasti ada rasa capeknya. Tapi walaupun rasa capek itu diredain juga benar kata, karena lihat progres teman-teman juga. Jadi kita kayak gimana ya, terbayar juga capeknya sama, oh ya kita harus lebih semangat nih, anak-anak kita udah mau berkembang ya, jadi kita harus bisa lebih semangat lagi, kita harus ngilangin capeknya. Ya paling capek kita main sih kadang-kadang juga. Main. Bercanda-canda. Oh, aku sempat ngeliat video kalian tuh ke Batu nggak sih? Siapa sih, Jordan ya? Paralayang ya? Paralayang kan. Itu Randika nggak ikut tuh? Enggak kak. Enggak, cabut. Ada urusan itu. Oh. Urusan negara. Oh, urusan sama ibu negara. Negara memang gak urusan. Oh, bisa kalau urusan itu. Oh, berarti dari kalian sebenarnya kalau ngilangin capek ya main gitu kan? Kalau dari Randika capek ya main gitu. Ya, aku kadang-kadang teman-teman ngajak main, ngajak nongkrong. Sama paling kita kasih teman-teman, kalau capek misalnya ya teman-teman istirahat dulu sampai gini. Saya ada jeda waktu, misalnya kita tuh nggak harapan gimana sama. Terus tadi masalah anak-anak yang bandel batu itu ada. Ya kalau misalkan semua flat misalnya kayak aku semua, ya nggak seru juga dong. Iya benar. Jadi nggak ada dinamikanya, ya udah semua kalem, jadi nggak enak kan. Nggak enak. Apa? Jadi itulah tantangannya. Kalau misalnya teman-teman batu, teman-teman ada yang bandel, ya nggak apa-apa, kita bisa memahami karena setiap individu itu dibentuk bukan dengan sifat yang sama. Jadi ya udah enjoy aja. Jadi kita tergantung treatment ke teman-teman aja. Misalnya nih yang bandel, ya udah kita sikat aja habis. Aku juga dapat sih, kita sikat aja habis, tapi istilahnya dengan batasan-batasan. Ya, paham itu. Oh, tadi dari Jordan sendiri kalau ngilangin capeknya gitu gimana? Kalau dari Jordan? Kalau aku sendiri. Kalau ngilangin capek proker itu ya yang sama anak-anak tadi. Oh, main. Kita tuh biasanya ya simpelnya kalau misalnya lagi serius-serius banget rapatnya, kita ke sekret rapatnya. Kalau memang kelihatan lagi capek segala macam, tapi butuh rapat tetap, ya udah yuk rapat di kafe, rapat di mana gitu. Habis rapat kita lanjut lagi makan kemana gitu, jalan. Dan kalau di Upstart itu kita kalau misalnya anak-anak kan bukan hanya di proker Upstart aja mereka kan ada kepanitiaan lain.
kalau misalnya mereka benar-benar lagi sibuk di kepanitiaan lain, itu kita bakal pokoknya kalau mereka ada kendala itu pasti kita backup. Asal mereka ngasih tahu. Ngasih tahu. Dan Betul tuh. kita juga netapin kalau misalnya mereka mau daftar kepanitiaan apapun, Harus izin. bukan izin sih. Ngasih tahu. Kalau nggak mungkin kami nggak bolehin, pasti kami bolehin, tapi harus ngasih tahu. Ngasih tahu. Biar kita tahu kalau misalnya dia ada kendala ya jelas alasannya. Jelas. Gitu. Dan apa namanya? Kalau misalnya memang lagi secapek itu, lagi padat banget prokernya, biasanya kadang rapat kita off dulu. Kita off dulu. Kasih mereka Jeda. napas dulu lah. Iya. Gitu. Iya. Itu sih paling. Oke, udah terjawab ya, C. Lanjut Aman. ke nomor 3. Ada nggak cerita lucu dari Ustadz saat menjalankan proker selama ini? Atau mungkin pas rapat gitu, ada yang tiba-tiba sarungan apa gimana gitu kan? Staff-staffnya ada yang kocak. Nah, mungkin dari staff sendiri. Mas proker ya, aku ada cerita nih. Waktu sama humanistik. Ah. Humanistik. Kan humanistik tuh istilahnya baru pertama kan, baru pertama juga kita kunjungan. Ya biasalah sebagai naluri seorang lelaki. kan aku gini, apa tuh mas, kadif humas humanistik kan ya lumayan lah. Terus apa sih saya proker nih, aku ajak foto. Ya foto, ternyata dikasih tahu sama temennya. Itu ada cowoknya itu. Aduh. Terus aku turun ke bawah nih. Aku tanya temannya lagi satu cowok ini, mas itu ya itu udah ada cowoknya itu yang aku ajak foto lagi. Belum mas, belum ada gitu. Habis sebentarnya ternyata yang aku ajak ngomong itu cowoknya. Tapi cowoknya jawabnya cuman Nggak ada, Mas. nggak ada gitu. Wah, kurang ajar itu cowoknya. Itu makanya. Cowoknya ya berarti cowoknya ada niatan pengen nyari gara-gara juga sama ceweknya supaya putus gitu mencari ya. Takut dia. Iya. Takut nih sama Randika. Terus kalau dari Mas Jordan ada nggak cerita-cerita lucu? Ya? Bukan lucu sih sebenarnya, lebih kasihan sih. Kita tuh Gimana kemarin yang go visit UGM sama UGM. Oh ya. Itu tiba-tiba deket-deket dadakan ada jadwal wisuda. Kita kan harus ke rektorat tuh. Harus ke rektorat. Nah, itu mepet banget lah waktunya. Jadi kita harus bagi nih setengah ke sini, setengah di rektorat, setengah langsung ke sana persiapan. Kita udah planning nih ke Kara waktu itu awalnya. Kara, kita mau beli Kara. Oke. Itu posisinya udah rada mau telat nyampe Kara. Ternyata ada acara Di Karanya. kampus. Ada acara kampus. Astaga. Selesai. Apa segala macam pindah KP 1. Nah, posisinya di Kara udah pada mesen. Cuman tiba-tiba sebising itu acara itu. Segala macamnya jalan ke sana. Datang anakku satu naik motor. Jatuh laptopnya. Waduh. Laptopnya jatuh. Oh iya jatuh lah kan. Depan mata dia tuh. Kelindes mobil. Astaga. Oh, itu yang UGM tiba-tiba pindah ke Rokito nggak sih? Iya, Rokito. Nah, Rokito kan. Rokito. Kelindes mobil, Pak. Laptopnya. Waktu itu pas UAS lagi. Pas UTS itu. Iya. Kasihan gitu. Nggak apa-apa itu. Jatuh keinjak mobil. Jadi itu perjuangan untuk suatu program kerja ya. Iya, perjuangan Iya sih. itu. Tapi Perantauan lah ya. Tapi laptopnya diganti sama yang Ya. bawa mobil. Enggak. Kan nggak Dia kerasa. nggak nyadar juga itu. Palingan dikira polisi itu. Anjir. Itu masih laptop. Kalau sepeda gitu kan ya. Kameramen kok tertawa kameramen. Gak usah senggol-senggol ya Anda ya. Laptop sama motor harganya jing. itu berarti namanya effort. Namanya effort. Cuma Agak mahal effortnya. nggak maksudnya yang laptop kan, yang laptop. dan lucu juga nih, kalau misalnya Rafa nih ngasih tahu anak yang bandel nih. Cara ngasih tahunya itu Siapa yang bandel? Siapa yang bandel? Laki. Misalnya gini nih, kita tuntut nih, kamu nih kan nggak beres-beres kerjaannya. Gak paling kita giniin, kau ini kalau nggak beres kerja aku balik kan motor kau. Kayak gitu ya bener-bener. Tunjukin balik kan kau gitu. Tapi mereka tuh paham kan? Anak-anak udah paham. Kayak gitu, Bang. Siapa tuh? Yang nakal? Ada. Laki. Cowok. Laki. Cewek cowok. Laki lah. Ya, laki. Enggak cewek anjing berarti. Akhirnya gitu sih, gitu jungkir balik kan kau. Jungkir balik. Itu kita bercanda. Militer. Oke lanjut. Dari kalian nih, boleh nggak sih mendeskripsikan satu sama lain? Apalagi kan kalian berdua ini kan udah berproses bareng dari lama gitu di MAP. Terus dari eksternal, terus jadi kadep Upsrat sekarang. Udah hampir setahun nih, gimana nih? Menurut Randika, Jordan gimana?
Oke, Mas kalau Jordan, Andika gimana? pertama aku sebenarnya ngucapin banyak terima kasih juga sama Jordan karena aku bersyukur juga partner sama Jordan. Karena sebenarnya aku awal-awal ditawarin itu aku juga nggak mikir siapa ini partner gue, takutnya nggak sesuai kan. Kalau kita nggak sesuai, ya berdampak juga kemudiannya Jordan. Jujur aku bersyukur, karena kita udah pernah juga di eksternal. Kita di sini bisa saling ngungkapin kalau misalkan aku berhalangan ya Jordan bisa bantu backup dan kita tuh bisa sama memahami. Istilahnya walaupun kita sebenarnya nggak terlalu serius sih berbeda pandangan karena kita untungnya selinier nih satu jalan tuh satu visi. Jadi enak. Jadi apa yang kita mau coba bangun, coba gagas itu kita untungnya sama. Jadi sih nggak ada terlalu gesekan-gesekan yang terlalu berlebihan. Aku sangat bersyukur dengan hal itu. Terus kita juga bisa saling lengkapi. Misalnya nih aku galak nih, ketika aku galak ya udah Jordan bisa menang. Ketika Jordan galak ya udah aku yang menangin. Jadi itu sih. Oh ya. Sama suportif sih. Kalau misalkan ini ya, ini jujur ya. Ini kalau misalkan ada kurang apa-apa nih broker ini, Pak, ini kurang ini nih. Aku bisa bantunya segini. Kalau bisa bantu, ya udah aku bisa bantu. Jadi enak kan. Kadang-kadang tuh ada partner tuh, Pak, sungkan. Bukan sungkan sih. Pak nggak mau gitu. Pak ini ada kendala gini nih. Aduh, kamu aja lah. Iya ya benar. Temennya berarti temennya. Ada contohnya itu. Kasihan itu temennya. Wadah. Ada itu. Kayak ngasih dulu. Kayak misalnya kita punya ide nih, Pak, kasihan anak-anak Pak. Kayak kita perlu kasih di wah. Oh iya boleh. Kayak enak kan? Kayak kadang tuh yang lain tuh yang nggak usah lah gini. Nggak usah lah ya. Jadi intinya aku sangat bersyukur dan terima kasih berpartner sama Jordan sih. Jadi kita bisa saling melengkapi karena yang penting itu sih. Benar. Kalau dari Jordan sendiri, menurut kalau aku sih ya jelas ya kalau misalnya mungkin dari awal aku nggak partner sama Randika mungkin bisa kacau seret sih. Mungkin gitu pertama. Karena apa namanya? Randika tuh perfeksionis anaknya. Oh iya. Jadi kita udah kerja banyak. Kadang kalau kita kerja kan detail-detail kecil itu yang nggak kelihatan. Iya benar. Randika tuh dia bisa ngelihat detail-detail kecil itu yang miss, yang kurang. Maksudnya biar lebih nggak perfect lah, cuman lebih bagus lah gitu. Dan bener kalau misalnya kita mungkin ada lagi riuh-riuhnya ya, lagi emosi-emosinya biasalah kalau proker kan, lagi proker. Ya kalau apa yang ya? Kalau aku lagi api nih, Randika air gitu. Oh. Randika api aku air. Paham. Dan apa namanya? Kita juga dalam ngedeketin anak-anak gitu. Ya ada perannya masing-masing lah, bener saling melengkapi lah ngomongnya, gitu. Dan kita pokoknya kita saling backup sih. Kalau si Randika lagi ada kendala sesuatu, dia pasti infoin dan bakal aku backup. Dan sebaliknya juga, kalau misalnya aku gitu pasti aku backup. Dan kalau masalah kayak ngerjain LPG segala macam kita nggak pernah ada sendiri-sendiri sih ngerjain. Maksudnya ngerjain bareng semuanya? Bareng semuanya gitu. Tapi kalau antara Randika sama Jordan, siapa yang paling sering api? Aku. Oh ini paling sering api? Karena perfeksionis tadi kan dikatakan. Oh iya benar sih. Soalnya kalau aku tuh kadang misalnya nggak jelas nih, nggak bisa aku pasti kayak misal gitu. Gatel lah bahasanya kayak gatel kayak. Ya. Gatel liar lagi langsung. Gatel sikat. Nggak bisa. Sikat. Lanjut. Oke lanjut. Nah ini kan tadi kan di awal kalian kan bilang kalau dari Bali sama Batam gitu. Sebenarnya pertanyaan itu tentang marga kalian gitu. Mungkin nanti boleh diceritain sedikit lah marga kalian gimana. Sama keunikan dari daerah kalian sendiri. Contoh kalau Bali kan biasanya kan terkenal orang pantai Kute gitu kan, iya kan. Kalau Batam, jujur kalau Batam buta banget ya. Batam nih, sorry nih, barang-barang ilegal. Iya kan? Black market. Mungkin BM. Mungkin dari Randika sama Jordan bisa ngomongin gitu. Mungkin kalau marga bisa diomongin dikit lah gitu. Mungkin makum dari marga. Soal marganya kalau ini kan Ida Bagus. Tuh, apa tuh? Kalau di Bali itu Ida Bagus, terus juga Gusti Anak Agung itu namanya kasta. 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 Secara adatnya namanya kasta. Kasta tuh istilahnya zaman kerajaan tuh ada kasta. Tapi masih dibawa sampai sekarang. Kalau kastaku namanya itu Brahmana. Brahmana tuh istilahnya kaum Raja. Pemuka agama. Ya kalau di Bali namanya Peranda. Nah itu namanya Brahmana. Kalau raja namanya Ksatria. Misalnya namanya Anak Agung, ketemu Anak Agung. Terus juga ketemu namanya Gusti itu raja. Nah kalau temanku nih ada namanya Kade. Nah Kade itu biasanya di Sudra. Nah Sudra tuh
Biasanya orang Jawa bilang kalau di Bali. Iya, tahu. Orang luar kerajaan lah. Iya, orang aja. Jadi Brahmana itu ya kaum pendeta aja ya gitu. Jadi kalau secara adatnya di rumah tuh ya pasti di secara adat ya di rumah kalau ada orang berkunjung tuh kan nggak boleh orang ngomong kasar kamu. Iya, karena ya paham. Tapi yang tadi ngomong yang kadek itu biasanya pas di Malang kasar nggak? Temen sendiri nggak sih? Yang kadek tinggi. Tapi itu juga kasta ini berubah juga dalam kehidupan sehari jadi warna. Warna tuh jadi misalnya orang kayak kadek itu bisa jadi pendeta juga, tapi nggak tingkatan tertinggi. Oh iya paham. Bisa orang kayak kadek itu bisa jadi raja, tapi raja itu dalam artian dari gubernur gitu. Itu warna. Tapi kalau kasta seradat itu ya nggak boleh main-main sih. Oh ya. Iya tahu. Pernah belajar sih kaum Sudra, Brahmana gitu. Oh, berarti kayak ningrat gitu nggak sih secara nggak langsung? Bisa katakan kayak ningrat. Darah biru. Ningrat lebih ke satria. Ke satria. Berarti atasnya ke satria ini kan Brahmana kan berarti? Enggak, satria, Brahmana, Sudra. Sama sih. Sama ya? Sama. Berarti kita harus tunggu. Keunikannya di Bali. Enggak Pak, paling gini sih, keunikannya orang Bali itu biasanya sini sama teman-teman gue ngomong T. Kayak apa tuh? Kesannya aksennya tambahan T gitu loh. Gimana? Contoh. Beli sate gitu kayak Oh, ya. Kayak dari Madura berarti ya? Iya nggak sih? Enggak, kalau Madura tuh dibalik-balik kayak sate ya. Itu kalau Madura. Kalau Bali T-nya kayak kental gitu ngomong T. T bukan T berarti. Satu. Oh iya. Kalau Jordan sendiri belum. Oh, belum. Di Bali maksudnya kan kalau di Bali itu kan biasanya terkenal sama pantainya gitu kan. Nah, ada nggak sih yang unik dari Bali selain yang sawah? Apa tau nggak sih yang sawah yang di Bali itu ya? View-nya sawah yang. Nah, itu tuh sama pantai kan. Ada nggak sih yang keunikan tersendiri dari Bali selain dari budayanya juga deh? Arbal. Jangan arbal gitu ya kan teman-teman. Tidak, itu kan unik. Itu Uniknya banyak sumur. Sumur apa? Ya sumur-sumur di pantai banyak itu unik sekali. Oh iya. Banyak sumur di pantai. Sumpah? Sumur air tawar? Sumur apa? Ya gitu. Apa? Kok Di pantai kan? aku belum connect? Banyak sumur. Ya kan banyak ikannya sumurnya. Iya. Sumurnya Lanjut. Aku gak connect, kamu gak connect. Di kameramen tertawa terus kenapa ya? Tahu dia kameramennya. Kameramennya kenapa ya? Oke, lanjut ke Batam dari Mas Jordan sendiri gitu. Marganya apa? Mungkin bisa ceritain gitu. Kalau aku marga Sirait. Batak gitu kan. Batak sebenarnya. Batak Karo. Kalau orang tua aku kan dari Medan. Batak Toba. Oh, Toba. Ya. Toba. Cuman aku nggak tahu detail tentang marga aku. Karena nggak besar di Medan kan. Oh, besar di mana? Lahir kan di Batam. Oh, di Batam. Di Batam. Jadi ya memang sukunya doang Batak. Paham. Ayah ibu asli Batak berarti. Iya. Ibu marga apa? Huta Julu. Huta Julu. Oh iya. Huta Julu. Oh, tahu. Enggak. Pace. Aku Simalungun soalnya ibuku. Oh iya, ada Batak Karo kan, ada Batak Simalungun. Batak apa lagi lupa aku. Banyak. Nah, sama kan dari Batam tuh. Itu ada nggak sih kayak kalau tadi kan si BM. kalau Pace tadi bilang katanya barang ilegal gitu. Ada nggak sih selain yang stigma buruk gitu dari Batam gitu? Biasanya kalau aku keluar, kalau ada yang nanya asal dari mana, Batam gitu. Itu kalau pikirannya kalau nggak black market, iPhone murah. Oh ya. Oh iya benar. Tapi kalau masalah iPhone murah itu mas sebenarnya apa ya? Itu mengaruhi kualitas dia juga. Oh. Kalau ya untung-untungan, kadang dapat yang bagus, kadang dapat yang memang hancur, gitu-gitu. Terus kalau Batam itu apa yang uniknya? Dekat Singapura kali ya? Iya sih. Ke Singapura kan 35 menit. Iya. Naik kapal. Oh iya. Naik kapal nggak sih bisa? 35-40-an lah udah nyampe. Tapi aku pernah baca juga katanya di Batam tuh dengan tingkat seks bebas tertinggi. Tertinggi? Iya, tertinggi di Indonesia. Gimana ya? Katanya besar di Batam. Soalnya katanya ya orang-orang sana itu ya kayak itu loh. Siapa? Sorry ini. YouTuber Ekoju. Ya. Itu kan dia dari Batam. Nah, dia tuh sama istrinya tuh kok bahas orang lain, gak usah dibahas orang lainnya.
di luar nikah gitu. Banget, iya, tapi memang apa ya, dunia malamnya cukup Iya, itu Ya, kan dunia benar-benar. malamnya. Memang ada satu wilayah tertentu tuh agak di pinggir lah. Wilayah itu memang ya tempat-tempat itu. Segala oke. macam. Bener. Cuman nggak sepenuhnya ilegal sih. Maksudnya kayak ada memang klub-klub yang memang udah Resmi ada gitu. izin. Iya. Nah, Iya. mau yang tanya beda. Kan di Bali sama Batam tadi katanya kan kayak dunia malamnya seperti itu kan lah ya. Bali nggak usah ditanya lagi, Batam juga nggak ditanya lagi. Ke Malang, ada kultus tuh nggak terkait kayak mungkin dari orangnya atau secara mungkin orang-orang dari sana sama sini itu beda gitu. Dari Jordan dulu deh. Iya, karena jauh Sumatera. Oh iya. Yang pertama aku rasain halus di sini. Kalau memang Karena itu aku pertama kali ke kos. Pertama kali masuk kos itu, aku lewat gang. Kayak tiap orang lewat tuh, Mas. Iya. Mas. Kalau di Batam nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Lewat ya? Maksudnya lewat ya lewat aja. Gitu. Sama lebih apa ya? Culture shocknya murah makanannya. Iya, Bro. Semahal itu berarti ya di Batam. Enggak, sebenarnya nggak semahal itu sih. Cuman dibandingkan di sini ya, wah lumayan lah. Main banget. Di sini Di sini 10.000 udah bisa makan. iya 10.000 udah dapat main kan? Udah dapat Kalau di sana agak-agak 15-20 kan. 15-20 ke atas bener banget. Terus paling sama cuaca sih. Batam tuh panas. Di sini hujan, Sampai di sini tuh kalau cepat terang ya kalau pagi ya. Kayak jam 5-an udah terang dia. Kalau di Aku baru ngerasainnya belakang-belakangan ini. Emang kayak jam 5 setengah 6 tuh matahari udah kelihatan. Iya udah kelihatan. Kalau di Batam tuh jam 6 masih gelap itu. Iya sama. Kalau di Papua juga gitu. Batam Ini masih gelap. Sekarang wah. Kalau Mas Randika gimana? Dari Bali ke sini? Nggak ada ya? Ya, Sama aja. karena kita kan di Bali nggak jauh beda lah sama Malang, masih dekat lah, cuma beda berapa. Hanya produksi itu masuk semua ke Malang kan. budaya nggak budaya dari segi kultur masyarakatnya nggak jauh beda kan sama Bali itu juga orangnya ramah-ramah juga. Iya. Kayak di rumah sama juga. Itu Gus, kalau di Bali tuh itu Gus gitu. Lewat tuh kayak masih sama-sama gitu. Kalau di Batam kan kayak nggak, kalau di Bali tuh masih kayak gitu, masih saling Sapa-sapa aja. Nah, terus apa ya paling kudus kayak paling ketemu polisi cepet doang ya, di Bali nggak ada. Oh. Kamu bayar parkir di sini, kampret itu bayar parkir itu. Oh di sana samsek nggak ada. Bayar 1.000 doang itu di Bali. Di Batam juga 1.000 doang. Oh, cuma 1.000. Di sini aja yang mahal. 2.000. Di sini 2.000. Iya sih. Oh, 1.000 doang. Itu salah. Bahaya. Soalnya aku pernah dapat cerita apa? Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa buka aja. Katanya partai-partai politik itu cara fundraisingnya satunya dari itu, tapi kok nggak tahu juga cara. Oh. Iya emang ada kayak gitu. Militannya itu di jukir itu jukir. Iya juga bener. Makanya 2.000. 2.000. Masuk. Boleh jadi, nggak tahu juga. Bisa jadi. Apalagi daerah pasar gitu kan, yang masih kan rame kan. Oh, iya ada lapaknya. Ya itu masih rumor lah ya. Nggak tahu kalau bener. Oh iya, kalau di Bali itu panggilannya ke temen itu apa? Beli atau bro gitu. Oke. K. K kemana K? K itu kamu kon. Oh, K itu kayak kon. K itu Indonesianya, kasarnya ya bahasa daerahnya Ci, gitu Ci. Oh, C itu kasarnya. Iya, Kalau itu kamu juga. oh, Walah. kalau Cangci Cangci. itu kamu. oh, Aku K. Kalau di Batam panggilnya Kalau di Ko. Oh, Batam itu apa? oh sama ya. Kau kan sebenarnya kau, cuma lebih halus lah Enggak. namanya. Oh. Ko. Sama kalau di Batam tuh apa ya? Kalau kita kan di sini kayak, duh panas sekali cuy gitu. Nah, Duh panas sekali cuy gitu kan. iya. Jadi sih kalau di Batam itu duh panas sekali Wak. Panas sekali, Wak. Iya, pakai Wak kalau di Pakai Batam. Wak, iya. Gitu. Cemana kau, Wak? Mana ya kau Wak? Cemana kau, Wak? Kalau SS tahu nggak sih panggilan S, CS, S. Medan ya itu ya? Lampung ya? Enggak anjing. Lampung. Enggak ada ini. Enggak ada itu. Itu loh Andika Kangen Band itu dari mana sih? Lampung ya? Lampung kan? Gimana? Enggak, Cok. Itu pergaulannya circle-nya dia sendiri. Gimana? Circle ngelinting. Enggak ada kayak gitu-gituan. Ya udah. Berarti beli itu berarti nggak termasuk. Beli itu banyakan di sini sih manggil beli. Oh, beli itu apa sih artinya? Beli. Kakak. Kakak ya. Oh. Mas, kayak mas itu lah. Saya temanku kadang manggil beli gitu ke kamu gitu kan. Namanya Kadek gitu. Beli. Namanya kadek.
Oh, Beli itu kakak. Berarti kalau ke teman sendiri ku Kei tadi ya? Ci itu kasar. Ya tolong lah ya. Ton, bisa ton, sama ton. Ton. Saudara. Oh, ton itu saudara. Sama ton. Oh, sebuton. Naskleng. Itu apa tuh artinya itu? Enggak, soalnya temanku ada orang Bali, dia tuh sering bilang itu. Kalau kan dulu aku seasrama sama dia. Nanti nggak dolar kuning, ini dolarnya nggak dolar hijau, dolar kuning nanti. Oh, itu kasar ya itu Kayak banyak. jantung itu. Oh. Itu Diterusin lagi. itu kata-kata favoritnya Mbak Sausan, Mbak Ami sama Mbak Icuk itu. Naskleng. Iya, itu kata-kata favoritnya. Naskleng. Mbak Ami, Mbak Icuk, Mbak Sausan, naskleng. Naskleng. Astaga. Sorry bro. Canda. Lanjut kok. Udah lah, babi lah. Udah lanjut, terakhir ya kan. Ini pertanyaan yang wajib ditanya ke teman-teman sekalian. Semuanya. Jangan gitu. ke saya. Barang-barang unik apa yang pernah kalian beli gitu? Dari Mas Randika mungkin. Nggak pernah sih beli barang-barang. Barang aneh aja dah. Aneh. Udah beli tapi nggak dipakai. Gitu. Keset. Keset. Kan di Tokopedia kemarin ada istilah freelancer gitu. Harga keset sama anduk cuma 3.000 doang. Terus beli. Belilah, jadi nggak dipakai. Anduknya itu tipis banget itu. Nggak bisa nyerap itu. Biasanya juga. Terus akhirnya sekarang di kosan. Akhirnya kan di kosan yang lama kan sama itu, teman-temanku itu yang beli itu. Tapi ada temanku nih ngekos nih. Ngekos dia, tapi dia pulang ditinggal kosnya, ditinggal aku sendiri di sana. Astaga, kurang ajar. Terus sekarang nggak tinggal marah-marah dia. Biar tahu rasa dia itu. Akhirnya tinggal di sana gitu. Tapi masih sama itu, anak itu, sama temenmu? Sekarang, kos-kosan? Sama beli itu. Enggak. Mau kontrak sana. Oh, ngontrak. Oh, kenapa nggak diajak temennya? Dia bukan aja. Udah sakit hati? Sakit hati. Lagian kalau di kos itu malam-malam itu nge-zoom. Nah kita nge-zoom tuh apa ada apa ternyata Bucin. Rapat negara itu. Rapat negara. Berat. Kalau dari Mas Jordan gimana? Kalau Mas Jordan gimana? Dari Bang Jordan. Barang aneh. Kan apalagi di Batam kan katanya barang ini kan. Mungkin apa gitu pas di sana belinya apa gitu. Aku barang paling aneh yang beli malah di Bali. Di Bali? Iya. Udah apa? Ini Bali lagi. bukain, tau gak sih untuk buka Tutup botol. Nah. Tapi bentuknya itu. Oh. Aku tahu. Padahal aku kan nggak pernah jarang minum yang kayak gitu. Iya. Tapi ya bentuknya uniknya ya. Kameramen kok semangat gitu ya? Kamera. Kameramen paham kameramen. Oh ya teman-teman, disclaimer ya. Sorry kalau ada suara gimana karena emang di sini lagi hujan. Gitu. Oke. Dari Pace apa? Oh, aku dulu. Kamu dulu lah, aku yang terakhir soalnya aku full. Udah dari episode sebelumnya udah kejawab sebenarnya buat ini. Kalau nggak buat ini apa? Yang kepala, buat yang badan gitu. Kalau gitu yang kayak bola bekel tapi duri-duri. Nah, itu biasanya tuh kalau orang sini tuh dibuat apa sih kayak buat mainan di sini itu buat ngurangin geringingan itu apa sih? Kram kayak gitu. Anda mau tanya saya barang unik apa? Nggak usah. Kayaknya ya nggak apa-apa sih. Saya beli motor terus hilang. Bajingan Anda yang maling. Woi. Baru setahun. Belum lah. Setahun, Cok. Udah. Setahun pas. Saya baru bayar pajak bulan Agustus kemarin. Kenapa bisa hilang? Itu dicantel kuncinya. Enggak. Ya emang ya gitulah ceritanya. Nanti di balik layar kita itu. Saya kalau nanti cerita di sini aduh. Kau orang ke 100 yang nanya kayak gitu. Satria apa? Saya udah tanya semuanya. Gak masuk akal. Mungkin itu aja gitu kan dari barang unik gitu kan, dan udah sebagai penutup juga dari sesi ngobrol kali ini. Mungkin sebelum kita emang deril ditutup gitu, dari Mas Randika sama Mas Jordan mungkin ada kata-kata penutup buat teman-teman pemerintahan gitu. Mungkin bisa pakai bahasa daerahnya sendiri gitu. Nanti biar ditranslatein gitu. Mungkin bebas gitu. Kalau bahasa balik, kalau kayak ini takutnya bahasa sehari-hari nggak gini. Jadi pesan untuk teman-teman pemerintahan, semoga kedepannya istilahnya tingkat awareness ke HIMAP, sense of belonging dengan pemerintahan, dengan HIMAP itu makin meningkat. Karena kembali lagi pemerintahan, HIMAP ini rumah kita. Kalau kata Satria, sejauh apapun kita melangkah, kita pasti akan pulang. Pasti kita akan pulang rumah ya, rumah kita ya HIMAP. Jadi semoga teman-teman, walaupun kita terpolarisasi begitu dahsyat, begitu luar biasa. Betul banget. Tapi kita tetap satu keluarga di pemerintahan.
jangan sampai polarisasi itu membuat kita pecah. Intinya kita harus menunjukkan kedewasaan berpolitik juga. Bener, setuju tuh. Ya, Kedewasaan di berpolitik. kampus, ya. Boleh kita di dalam forum itu kita godok-godokan, tapi di luar kita tetap saudara. Udah, bener, setuju. Ya. Kayak pemerintahan untuk Indonesia. Untuk ini, Himap Jaya. Penutup lah. Dari penutup deh. Dari Jordan, Kalau dari Mas Jordan. Dari Jordan gimana? Kalau dari aku sama sih sebenarnya. Mungkin ini apalagi untuk anak 22 ya. Ya, boleh tuh. Anak 22 kan. Apa namanya? Pokoknya kalian beruntung masuk pemerintahan. Nggak usah Minder. nggak usah menyesal, nggak usah gimana sama pemerintahan. Dan untuk Himap sendiri bakal kalian yang lanjutin. Yang kayak kata Randika tadi, pemerintahan itu rumah kita, Himap rumah kita. Himap itu bukan cuma untuk pengurus, Ya, Himap itu seluruh seluruhnya. warga pemerintahan. Jadi aku harap awareness kalian atau kepedulian kalian dengan Himap bakal tetap ada. Kepedulian kalian terhadap Himap bakal terus ada. Dan aku harap Himap kedepannya bakal jauh lebih baik dari Himap yang sekarang. Gitu sih. Ya udah. Siap ATM Mubes? Siap. Siap ya? Siap lah. Siap. Siap menerjam. Abrak ya? Sikat. Tapi bener loh. Sorry bro. Marah Zeus. Zeusnya marah. Kali 100. Tapi bener loh, maksudnya dari Randika sama Jordan bilang kan, dimanapun kalian akan berproses gitu kan, pada akhirnya bakal Sejauh pulang kalian juga mau. gitu Bener. kan. Saya kan ada mungkin orang lebih mengunggulkan fakultasnya daripada jurusannya sendiri kan. Ada orang gitu. Oknum lah ya bahasanya gitu ya. Iya. Oknum. Dan ini cuy, kalau untuk anak-anak pemerintahan, untuk berproses di jurusan pemerintahan bukan cuma di Himap, kita ada Dewan Pemerintahan juga. Nah tuh betul. Itu yang teman-teman tahu. Sangat Jadi, betul. teman-teman kan ya tertarik ya dengan legislatif maksudnya. Lah iya, Cuma kan kadang, Iya. kan ada kayak DPM. Lah, kita di jurusan Iya, ada ada. Dewan Pemerintahan. Itu juga ada bro. Ini Satu-satunya buktinya- jurusan lagi yang punya. prokernya podcast gini kan keren. Oh iya lah. Keren bro. Gak ada yang punya. Ya ntar teman-teman yang lanjutin DP juga. Ya tuh betul banget. Oke, itu jadi penutup juga. Diakhirin aja Pak C. Tadi kan kamu yang ngawalin, langsung akhirin juga lah. Mungkin kita akhiri ya sesi ngobrol kita kali ini, dan semoga kedepannya dari pribadi saya dan teman-teman semuanya, kita mengharapkan kedepannya Himap maupun DP sendiri bisa, Dan teman-teman sekalian ya, pemerintah. dan teman-teman sekalian semuanya tetap menjaga kekompakan kalian, tetap menjaga kekeluargaan kalian di dalam satu nama ilmu pemerintahan. Nah, oke. Masuk. Ya udah, makasih ya Mas Randika, Makasih, Mas Mas Jordan, Randika, makasih Mas juga Jordan, atas semuanya. waktunya. Jadi selamat berjumpa di ngobrol selanjutnya. Jadi dadah. See you. Cing. Kelas bro.